Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua yang masih diberi warisan kehidupan ini, pinjaman kehidupan ini, selalu menjadi sumber cinta, sumber welas asih, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber keamanan, sumber kenyamanan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Semoga kehadiran kita ke semesta ini menjadi sumber cahaya bagi semesta. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, mengurusi semua kebutuhan kita. Kasih-Nya yang tanpa batas, sehingga beliau tidak pernah lelah memenuhi seluruh kebutuhan makhluk. Dia tidak memenuhi keinginan kita karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Tetapi yang pasti Dia akan selalu memenuhi segala kebutuhan kita. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah meridhoi, memberkahi sekaligus mengizinkan kita untuk mengetahui sedikit rahasia tentang dirinya. Dan kita pun menjadi orang-orang yang amanah untuk selalu menyimpan rahasianya dalam diri. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ibu punya anak dua. Anak pertama itu tukang jualan payung. Dan anak yang kedua tukang jualan es. Kalau musim kemarau, ibu ini sedih. Karena anak yang jualan payung selalu aja dipikirkannya. Payungnya gak laku. Giliran musim hujan pun ibu ini sedih juga. Karena yang dia pikirkan adalah anak yang jualan es. Esnya gak laku. Kira kapan ibu ini akan bahagia? Musim kemarau memikirkan anak yang jualan payung. Musim hujan memikirkan anak yang jualan es. Kemarau sedih, hujan juga sedih. Kira-kira seperti itulah gambaran kehidupan manusia pada umumnya. Karena otaknya itu selalu disetting untuk mendapatkan yang dia ingin. Padahal sebetulnya kalau dirubah saja otaknya itu, sudut pandangnya itu, musim kemarau datang disyukuri. Semoga anak yang jualan es laku sehingga bisa menolong anak yang jualan payung. Musim hujan datang disyukuri juga. Semoga anak yang jualan payung laku keras sehingga bisa menolong anak yang jualan es. Dirubah saja sudut pandangnya. Dari kufur menjadi syukur, dari menolak menjadi menerima, sehingga dia tidak terjebak oleh kepedihan emosinya sendiri. Saya tidak berbicara kesedihan, karena kesedihan itu terlalu kecil dari kepedihan. Kepedihan itu luas sekali. Di situ ada kemarahan, di situ ada kecemburuan, ada iri hati, tidak bisa menerima kenyataan, selalu menolak setiap realitas yang terjadi. Itulah yang menimbulkan kepedihan.
Kalau kita masih seperti itu, berapapun rajinnya kita melaksanakan ritual agama, tidak akan pernah menolong kesadaran kita. Hidup kita terus diombang-ambing dalam dualitas yang tidak menentu, entah sampai kapan. Kira-kira seperti itu ya, gambaran semua manusia. Makanya kajian saya hari ini, saya berikan sedikit ilustrasi betapa dahsyatnya mengubah sudut pandang. Tetapi betapa menyengsarakannya kalau sudut pandang kita selalu negatif. Makanya di dunia ini saya yakin siapapun orang yang sudah menemukan kekuatan positif dalam dirinya yang bernama cinta, pasti hidupnya menakjubkan. Jadi kalau badan sakit-sakitan, ekonomi juga susah, konflik terus berkembang, hubungan sosial malah justru semakin memburu, hubungan suami istri terganggu, hubungan dengan anak terganggu, hubungan persahabatan terganggu. Saya pastikan sebetulnya itu bukan apa-apa. Semesta sedang mengajarkan kepada kita, tolong dong ada yang dirubah dengan cara berpikirmu. Tolong dong ada yang dirubah dengan cara hidupmu. Karena semua penderitaan yang terjadi pada dirimu bukan takdir. Tidak mungkinlah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kemudian mentakdirkan si A itu menderita, mentakdirkan si B itu hidupnya bahagia. Kebahagiaan dan penderitaan itu bukan buatan Allah, itu buatan kita sendiri. Allah itu hanya mengikuti apa maunya kita. Makanya Allah berfirman dalam sebuah diskusi, beliau mengatakan, aku bergantung sangkaan kamu. Oleh karena itu, maka pikiran adalah penentu utama takdir kita. Jadi, penentu utama takdir kita bukan Allah. Karena kreator kehidupan kita adalah pikiran kita sendiri. Allah hanya mengikuti apa yang kita pikirkan. Dan dia menamakan dirinya adalah Rabb al-Alamin. Jadi Rabbul Alamin itu bukan pencipta, tapi Rabbul Alamin itu adalah fasilitator, sang kehadiran, sang keberadaan. Apa yang kau cipta di pikiranmu, Allah akan mengikuti apa yang ada dalam pikiranmu sendiri. Selama ini, ya mohon maaf, kita terus menerus ya menyalahkan Allah. Jadi seakan-akan Allah itu pilih kasih, si A ditakdirkan seperti ini, si B ditakdirkan seperti itu. Bahkan kita percaya rezeki pun sudah diatur oleh Allah. Yang mengatur rezeki itu kita kok. Kita mau jadi orang kaya, terserah kita. Kita mau jadi orang miskin pun terserah kita. Allah akan mengikuti apa maunya kita. Dan Allah yang maha pemberi rezeki, menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Tak terbatas bahkan. Karena rekening Allah itu tak terbatas. Kita yang suka membatasi Allah. Coba. Begitu ada mobil baru, keluaran terbaru, ada teman bilang, wih mobil bagus ya. Ah, uang dari mana? Tuh. Kita kan yang membatasi Allah. Coba kalau kata-katanya diganti, saya pasti bisa beli, pasti ada rezekinya. Kenapa sih kita ini senang sekali membicarakan yang kita tidak suka, padahal yang tidak disukai itu tidak membuat kita bahagia, bukan? Begitu pergi ke toko sepatu, ada sepatu mahal, wih sepatu bagus, begitu dilihat, wah mahal. Seumur-umur ya kalian tidak akan pernah bisa pakai sepatu itu. Coba diganti sudut pandangnya. Begitu lihat sepatu bagus, wih cocok dengan kaki saya. Warna sepatunya juga cocok banget nih dengan kulit saya. Gitu. Pasti kebeli. Kalau kita berpikir mahal, tidak akan kebeli. Kalau berpikir kebeli, mahal itu bukan urusan Allah. Allah tidak pernah bikin pabrik duit. Yang bikin pabrik uang itu kan manusia, namanya peruri. Betul apa tidak? Nah, yang ringan-ringan dulu seperti biasa. Kajian saya sudah langsung melesat ke atas. Karena hari ini saya akan ngasih
ilmu yang luar biasa. Tetapi ilmu ini harus diamalkan ya, harus dilakukan. Jadi jangan jadi kolektor ilmu, tetapi ya kita harus menjadi pelaku dari pengamalan ilmu. Karena kalau kita terus-menerus menjadi kolektor ilmu, maka kita ini seperti bejana kosong yang menampung banyak ilmu. Buat apa? Karena pendidikan itu bukan mengisi bejana kosong, tapi pendidikan itu adalah mengobarkan cahaya kesadaran. Mungkin ilmunya tidak banyak, tetapi cahaya kesadarannya berkobar. Nah, itu baru keren. Cirinya apa? Cirinya wajahnya sumringah, ya, awet muda, senyumnya juga kelihatan ikhlas, gitu kan? Iya. Tatapan wajahnya penuh dengan persahabatan, memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Makanya kalau kita mau lihat orang tinggi ilmunya sederhana, nggak usah dites pakai itu ini, lihat cara dia memperlakukan orang lain, itu aja, sederhana. Lihat cara dia memperlakukan pasangannya, lihat cara dia memperlakukan anak-anaknya, lihat cara dia memperlakukan tamunya. Orang berkunjung ke rumah kita jam 12, diajak ngobrol aja sampai sore, dipamerkan semua ilmu, padahal perutnya sudah kurubu. Ditawarin kopi enggak, ditawarin minum enggak, terus aja memamerkan ilmu seakan-akan dia ahli ilmu. Itu tidak bijaksana namanya. Kalau jam 12 jadwalnya makan, ajak makan. Kalau orang perlu beras, kasih beras. Orang perlu baju, kasih baju. Orang perlu duit, kasih duit. Orang perlu ilmu, kasih ilmu. Itu namanya keadilan. Makanya ada 5 dasar kebenaran. Yang pertama pengetahuan, yang kedua adalah cinta, yang ketiga keadilan, yang keempat adalah pengabdian, yang kelima adalah kesabaran. Kalau 5 dasar kebenaran itu sudah dikuasai dan itu diterapkan dalam kehidupan kita, saya pastikan hidup kita menakjubkan. Bukan kita yang mencari uang, uang mencari kita. Jangan mau dihinakan sama uang. Bukankah kita lebih mulia daripada uang? Kalau kita selalu mencari uang, itu salah kaprah. Harusnya uang nyari kita. Gimana caranya? Kalau ingin sukses, harus malas. Semakin dekat kita dengan pekerjaan, semakin intim kita dengan pekerjaan, saya yakinkan duitnya semakin kecil. Gak percaya ya? Tukang tembok, dekat gak dengan sendok tembok? Dekat dengan semen? Dekat dengan batu? Dekat dengan bata? Dekat dengan abu? Coba, kerja jam 8 pagi, selesai jam 4 sore. Jeplok, jeplok, jeplok. 150.000. Mandornya sudah mulai menjauh tuh dari semen. Lebih besar lagi. Yang punya propertinya, jauh banget. Gak kena kebul. Bahkan tidak pernah lihat semen dia itu. Duitnya banyak. Kenapa? Karena dia malas. Ngerti maksud saya? Ini ilmu tingkat tinggi nih, ilmu tingkat tinggi nih. Yang punya Facebook itu, sekarang sudah ganti nama itu jadi Meta. Itu kerjanya jalan-jalan aja kemana-mana. Nyumbang sini, nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang sana. Lagi tidur saja, rekeningnya numbuk. Betul apa tidak? Nah kita kan beda. Kalau kerja dapat duit, nggak kerja, nggak dapat duit. Salah sendiri, tidak membangun sistem. Terlalu dekat kita dengan pekerjaan, sedikit duitnya. Coba belajar menjauh dari pekerjaan, bikin sistem. Yang sibuk di dapur tuh, di restoran, berapa sih gajinya? Yang punya restoran gak pernah ke dapur.
Jadi kalau ingin sukses harus malas. Ini ilmu tingkat tinggi ini. Tapi jangan salah ya. Dia aja dari kecil bukan begitu ya. Jadi oleh karena itu siapkan masa depan itu dengan pasti. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Jangan berjudi. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian, itu namanya judi. Nah itu judi yang berbahaya itu sebetulnya. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Tapi membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian, itu jauh lebih berbahaya. Jadi jangan-jangan kita ini sangat benci kepada para penjudi. Jangan-jangan kita adalah para penjudi kelas kakap. Karena membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Kamu sholat. Diterima sama Allah? Wallahu alam. Judi. Kamu haji. Diterima enggak? Mabrur apa tidak? Wallahu alam. Judi. Harusnya kita bisa memastikan kalau sholat kita itu diterima Allah. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Atha mengatakan, untuk tahu sholatmu diterima oleh Allah, gak usah tanya Allah, gak usah tanya malaikat. Tanya saja diri kamu, habis sholat, perubahan apa yang terjadi? Habis sholat marah-marah, habis sholat kesel, habis sholat bicarakan orang, wah mulutnya tidak terjaga. Berarti sholatmu itu nggak benar. Ada yang harus diperbaiki. Sedangkan sholat itu bukan tujuan. Sholat itu adalah sarana mencapai tujuan. Kan tujuan sholat itu akhlak. Aqimis sholah, inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Jadi puncaknya sholat itu akhlak. Hari ini saya akan berbicara kecerdasan. Apa sih kecerdasan itu? Awas. Kecerdasan tidak sama dengan kepintaran. Kalau kepintaran itu ranahnya intelektualitas. Itu dalam bahasa akademik disebut aspek kognitif. Maka di situ banyak sekali tuh ahli-ahli psikologi yang sangat terkenal yang telah menganalisis bahwa intelektualitas manusia itu yang disebut dengan aspek kognitif itu ada 6 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah disebut mengingat. Tingkatan yang lebih tinggi dari situ disebut memahami. Lebih tinggi dari situ namanya menerapkan. Lebih tinggi dari situ namanya menganalisis. Lebih tinggi dari situ namanya mengevaluasi. Nah yang paling tinggi keterampilan berpikir namanya adalah mensintesa, mencipta. Nah itu dibangun di dunia akademik. Itu pun kalau benar gurunya ngajarnya. Kalau guru itu mendikte, guru itu suruh mencatat, membaca dan menulis, tidak mengembangkan keterampilan berpikir, ya tentu saja yang ada sekolah cuman mengingat. Dianggap ngapalkan itu belajar. Menghafal itu bukan belajar itu. Menghafal itu tidak termasuk, belum masuk belajar itu. Belajar itu berpikir. Hasil proses belajar, keterampilan berpikir seseorang itu meningkat. Itu yang disebut dengan solve problem. Nah itu aspek intelektualitas, aspek akademis. Sehingga jangan heran kalau ada orang sekolahnya tinggi tetapi mohon maaf masih melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dan norma. Masih korupsi, masih merugikan negara, masih merugikan masyarakat dengan jabatannya. Padahal sekolahnya tinggi. Karena memang sekolah tinggi yang diasah adalah intelektualitas. Nah saya sekarang tidak berbicara dimensi itu. Saya bicara dimensi lain, namanya kesadaran. Nah kesadaran itu adalah ibunya kecerdasan. Nah kecerdasan itu dalam bahasa asing sering disebut dengan intelijensia. Nah intelijensia berhubungan dengan kesadaran.
Nah, oleh karena itu, maka kecerdasan itu adalah kemampuan seseorang dalam beradaptasi terhadap perubahan. Nah, sekarang selesai kajian ini kita bisa ngukur, kira-kira saya ini cerdas apa tidak? Bisa diukur tuh. Nah, bukan sekedar itu, berapa tingkat kecerdasan saya? Itu bisa dilihat dari kemampuan kita beradaptasi terhadap perubahan. Apa sih yang abadi di semesta ini? Oke. Siang itu tidak abadi, malam juga tidak abadi, tapi siang dan malam abadi. Jadi yang abadi di semesta ini ternyata perubahan. Dan perubahan itu, ya, oleh orang-orang yang sudah mencapai kesadaran tinggi, sudah diklasifikasikan termasuk pada aspek hukum alam. Jadi kecerdasan itu sudah menjadi hukum alam sekarang. Perubahan itu sudah menjadi hukum alam. Nah, kalau perubahan itu hukum alam, kemudian kita melawan hukum alam, ya siap-siap saja kita akan jadi orang yang idiot alias bodoh. Jadi ciri kecerdasan itu adalah ditandai dengan kemampuan seseorang dalam beradaptasi terhadap perubahan. Paham sampai sini? Oke. Awas ya, selesai kajian ini langsung evaluasi. Kira-kira saya cerdas apa tidak? Awas, saya tidak bicara pintar. Kalau soal kepintaran, ya gak usah dibahas lah. Hafalan kalian banyak. Betul nggak? Iya. Al-Ikhlas hafal, Al-Falaq hafal, Anas hafal, ayat kursi wah paling dulu hafalnya. Saya tidak berbicara itu, ya, tidak bicara itu. Saya berbicara kecerdasan. Karena hafalan-hafalan kita itu nggak penting. Apalagi kita tidak mengerti dan bisa menerapkan apa yang kita hafal. Yang akan menolong kehidupan kita bukan hafalan, tapi kompetensi. Makanya masih ingat ya, pernah rame kan kurikulum kita diganti dari kurikulum lama jadi kurikulum berbasis kompetensi. Karena sebetulnya yang akan menolong kehidupan kita itu adalah kompetensi. Kita punya keterampilan apa dalam hidup, itu yang paling penting. Sekarang saya masuk dulu sebuah rahasia. Ini adalah rahasia yang akan saya bagi hari ini. Kebanyakan manusia menderita hari ini karena apa? Dicengkram oleh masa lalu. Belum bisa melepaskan diri dari cengkraman masa lalu. Tidak hadir di sini saat ini sekarang. Saya katakan sekali lagi. Siapapun yang hari ini masih mengizinkan dirinya dicengkram oleh masa lalu, bersiap-siap saja akan sedih selamanya. Makanya belajar agama, belajar spiritual, salah satunya yang dibangun kompetensinya adalah melonggarkan cengkraman masa lalu. Makanya intisari semua agama sama. Apa itu? Berserah diri. Makanya di Islam kita mengenal ada ayat inna din indallahil Islam. Sesungguhnya intisari agama menurut Allah adalah pasrah. Pasrah bahasa lainnya adalah berserah diri. Nah, saya sudah jelaskan ya di kajian sebelumnya. Mungkin sudah hatam ya. Berserah diri itu artinya adalah menerima saat ini tanpa syarat. Menerima saat ini tanpa penghakiman. Tidak diizinkan pikiran kita terjebak pada benar salah, baik buruk. Semua realitas adalah kebenaran. Setiap kebenaran cuma satu, terima. Ketika kita sudah mampu menerima realitas apa adanya, itulah yang disebut dengan berserah diri tanpa syarat. Ini harus dilakukan. Kalau hari ini kita masih hidup, inilah saat ini. Besok masih hidup, saat ini. Lusa masih hidup, saat ini. Perlakukan setiap waktu sebagai saat ini dan terima saat ini apa adanya tanpa penghakiman. Damai selamanya.
Karena yang disebut dengan masalah itu adalah ilusi pikiran. Karena pikiran diizinkan oleh kita menghakimi. Ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Silahkan, terus begitu. Capek hidup kita. Padahal kita tidak sadar benar salah, baik buruk itu adalah hasil produk pikiran. Pikiran yang memproduksi sudut pandang itu. Coba hentikan pikiran, istirahatkan pikiran dari penghakiman. Terima semua hal apa adanya, tidak ada masalah. Oleh karena itu longgarkan cengkraman masa lalu. Longgarkan cengkraman masa lalu. Begitu masa lalu dilonggarkan cengkramannya luar biasa. Sebentar saya berikan ilmunya. Ini poin-poin penting, rahasia akan kita buka hari ini. Yang kedua, biarkan semua hal pergi. Biarkan semua hal pergi. Jangan ada yang ditahan. Karena perubahan itu hukum alam. Kita akan terjebak dalam hidup ini dua, namanya siklus. Siklus itu cuma dua, keberhasilan, kegagalan, keberhasilan, kegagalan. Dan sebetulnya yang melahirkan kegagalan itu keberhasilan. Tidak ada kegagalan loh kalau tidak ada keberhasilan. Dan yang menghasilkan kegagalan itu keberhasilan. Yang menghasilkan keberhasilan, kegagalan. Percaya sama saya apa tidak? Yang melahirkan kebaikan itu bisa jadi keburukan. Yang melahirkan kesadaran itu bisa jadi ketidaksadaran kita. Ayo. Yang melahirkan cahaya itu bisa jadi kegelapan. Betul? Nabi Muhammad itu keren sekali. Dalam sebuah hadis bilang begini, kalau hari ini kamu serba ada, bersiap-siaplah, waspadalah. Di depanmu ada saat di mana kamu tidak ada. Kalau kamu sedang tidak ada, bergembiralah kata Nabi. Karena di depanmu ada siklus di mana kamu akan ada. Tidak ada yang siang yang abadi, tidak ada malam yang abadi adanya. Siang, malam. Tetapi yang abadi adalah perubahannya, siang dan malam. Ini adalah pola hukum alam yang tidak dipahami oleh kita semua. Karena kita selama ini mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Biarkan semuanya pergi. Yang enak akan berlalu, yang tidak enak juga akan berlalu. Betul? Orang yang baik akan berlalu, orang yang buruk akan berlalu. Apa yang tidak berlalu? Hanya pikiran kita yang bodoh yang suka mencengkram. Karena pikiran ingin ini, tidak mau itu, capek jadinya. Padahal semua itu akan berlalu. Biarkan semuanya berlalu. Menerima yang kita tidak ingin dan melepaskan yang kita ingin, itu hidup. Jadi kalau kita kenal dengan tarian semesta, kita kenal dengan cara semesta bekerja, sebetulnya gak ada masalah dalam hidup. Asik-asik saja. Jadi yang saya bagikan ini adalah pengalaman saya, karena saya pernah di titik itu. Senang ke sini, tidak senang ke sini. Menerima yang ini, menendang yang itu, menendang mencengkram. Saya bertanya pada diri saya, kok saya nggak bahagia-bahagia ya begitu? Kemudian saya belajar, terus belajar. Oh, ini kunci-kuncinya, sesederhana itu. Longgarkan cengkraman masa lalu. 2, biarkan semua hal pergi. Jangan ada yang ditahan. Karena perubahan adalah hukum alam. Masa mudamu telah pergi. Sudah, jangan pengen muda terus. Melawan hukum alam. Nikmati aja sekarang. Di masa tua ini, kalian bisa melakukan apa? Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Gigi yang dulu utuh, bisa makan kacang keras-keras sudah pergi. Sudah, jangan terus-menerus memikirkan yang sudah pergi. Nikmati aja gigi berapa lagi sekarang. Ya sudah, jangan makan kacang, karena masih banyak yang bisa kita makan. Betul nggak? Kan otak kita, karena senangnya kacang, selalu memikirkan gigi yang dulu. Sekarang giginya sudah nggak ada, biarkan pergi. Sekarang sadari gigimu tinggal berapa. Apa tidak ada makanan lain penggantinya? Ada, ubi, tahu. Emang tahu bukan kacang?
Tahu itu kacang yang sudah digiling, kan kacang-kacang juga. Cuman pikiran inginnya yang keras, tidak mau yang lembut. Kan pikiran yang memainkan kita. Ngerti nggak? Kan sesederhana itu sebetulnya. Nah, kita ini selalu ingin bahagia, ingin bahagia, ingin bahagia. Lalu bahagia yang dimaksud itu adalah mendapatkan yang kita ingin. Padahal yang kita ingin tidak akan lama, pasti pergi. Ya nggak apa-apa. Ngapain mikirin yang pergi? Kalau ada yang mau pergi, pergilah. Jangan ditahan oleh kita. Karena perubahan adalah hukum alam. Clear sampai sini? Oke. Ini nanti kalau sudah saya kasih rahasianya, kalian akan punya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Jadi tidak ada penolakan lagi. Ini wajah-wajah yang menua ini, masalahnya cuman selalu terpikat sama memori. Yang dibicarakan itu, oh dulu, waktu saya sedang menjabat, dulu. Kan sekarang kamu sudah tidak menjabat lagi. Itu sudah lewat. Hidupmu saat ini. Betul? Makanya orang yang selalu terpikat dengan masa lalu, dia akan kehilangan berkahnya hari ini. 3, rahasianya. Pahami sifat pikiran. Pahami sifat pikiran. Apa yang paling utama dari pikiran? Pikiran itu senang ketika dia mendapatkan yang dia ingin. Dan setelah dia mendapatkan yang dia ingin, dia melekat pada yang dia ingin. Dan yang luar biasa, dia akan mengidentifikasi dirinya dengan yang dia ingin. Padahal yang dia ingin tidak akan selamanya ada bersama dia. Pada saat yang dia ingin pergi, akibatnya pikiran akan marah, menolak. Betul? Iya. Makanya penyakitnya sederhana. Migrain. Saya kasih tahu ya, kalau kalian migrain itu nggak usah minum obat sakit kepala. Telusuri dari mana nih migrain itu. Migrain itu jelas ada kemelekatan pikiran karena dia mengidentifikasi diri dengan yang dia ingin. Padahal yang dia ingin pasti akan berlalu. Itu saja. Sederhana kan? Lah, kalau ngaji dengan saya sederhana, tapi bisa dipraktekkan. Saya tidak menjanjikan apa-apa kok. Tetapi saya menjamin siapapun yang mempraktekkan ini akan mendapatkan hasilnya di sini saat ini sekarang. Oke, terasa? Ngerti sekarang sifat pikiran? Pikiran itu sukanya yang dia ingin. Dan ketika dia mendapatkan yang dia ingin, dia akan melekat pada yang dia ingin. Dan setelah itu dia akan mengidentifikasi diri sebagai yang dia ingin. Contoh. Dia mengidentifikasi sebagai orang kaya, pasti tidak siap tidak kaya, bukan? Salah pikiran mengidentifikasi orang kaya. Padahal jadi orang kaya itu tidak abadi. Suatu saat akan ada siklus di mana dia tidak kaya lagi. Supaya dia merasakan sebetulnya tidak kaya itu hanya sedang merasakan betapa sesuatu itu terasa adanya kalau sudah tidak ada. Kan kalian udah punya pengalaman. HP dekat dengan kalian. Begitu HP tertinggal, panik bukan? Kan terasanya adanya HP itu kalau sudah tidak ada, apalagi hilang. Jadi sebetulnya ketika kita diambil bagian kita oleh Allah sementara waktu, Allah sedang mengajarkan betapa yang ada pada kamu itu sangat berarti dan terasa berartinya ketika tidak ada sementara. Kalau ada terus, kalian tidak akan bersyukur. Ada yang punya pengalaman kan? Alah dulu ketika jaya 100.000 itu, wah. Tapi sekarang 100.000 tidak ada. Terasa sekali betapa luar biasanya 100.000. Ngerti maksudnya? Jadi Allah hanya sedang mengajarkan itu pada kita, bukan menyiksa, bukan mengazab. Tidak mungkin dia Allah yang Maha Pengasih mengazab hambanya sendiri. No, tidak. Dia sedang mengajarkan kepada kita untuk belajar merasakan kedewasaan. Itu saja. Yang keempat, bebaskan kebergantungan pada wujud. Karena semua yang berwujud ini pasti berubah. Sebelah sini nih, ingin istrinya muda terus. Kemudian diidentifikasi oleh pikiran bahwa istri saya tetap cantik, tetap muda. Faktanya
Berubah. Saat berubah pikiran gak nerima, kan mulai mikir tuh, cari yang diinginkan pikiran. Ngerti maksud saya? Ya sama yang sebelah sini juga jangan tertawa dulu. Diidentifikasi suaminya gagah, betul nggak? Jalannya tegap, betul nggak? Iya, nggak perlu pakai obat kuat. Lah kemudian loyo, peot, lah karena perubahan. Kamu tidak menerima perubahan itu, belanja ini, ya pergi ke sini, pergi ke situ, wah macam makin tertipu. Karena pikiran mengidentifikasi kalau suami saya gagah dan muda. Kan pikiran yang membuat kita menderita, bukan fakta, bukan realita. Kita tidak ikut realita, tidak ikut perubahan. Jadi dikunci oleh pikiran kita sendiri. Betul apa tidak? Iya. Ngerti maksud saya? Bebaskan kebergantungan pada wujud. Lihat saya semuanya. Karena semua yang berwujud tidak pernah tidak berubah. Betul nggak? Oke. Clear? Jadi biarkan yang berwujud juga pergi. Biarkan yang berwujud itu mengalami proses evolusi. Jangan ditahan oleh pikiran. Ketika ilmu rahasia ini sudah kita dapatkan, apa yang terjadi? Nih, saya mengumpulkan ilmu rahasia ini dalam perjalanan hidup saya yang panjang. Dan ternyata begitu diterapkan, adem. Makanya saya bagikan. Saya ini seorang ilmuwan. Jadi kalau saya mau menyampaikan sesuatu, saya riset dulu. Saya coba diselami dulu, baru saya bagikan. Ini bukan hasil kiriman WA kayak kalian itu. Ya kan kalian kebiasaan, betul nggak? Iya. Jus ini bagus, langsung dikirim ke orang lain. Dia sendiri belum minum. Luar biasa itu. Kalian itu senang berbagi sesuatu yang bodong, ya, kebiasaan itu. Yang keempat, yang kelima, sadari bahwa kenegatifan sebagai hambatan batin. Lihat saya semuanya. Ada hukum alam namanya law of attraction. Sekarang sudah ditambah jadi LOSA, law of spiritual attraction. Itu namanya hukum tarik menarik. Siapa menarik siapa? Nih saya kasih tahu. Ternyata bahagia bisa menarik bahagia. Sedih hanya akan menarik kesedihan. Jadi orang yang selalu sedih, jangan berpikir bahagia. Anda sedang menarik kesedihan baru dalam hidup Anda. Like attracts like, nama hukumnya. Yang serupa menarik yang serupa. Jadi jangan berangan-angan lah. Kita ini terus aja membicarakan yang kita tidak suka, padahal inginnya yang kita suka. Ketika kita membicarakannya, berarti kita sedang menariknya. Yang kita suka tidak akan pernah datang, hanya hayalan pikiran. Karena apa? Karena mekanismenya tidak kita tempuh. Itu sebabnya kenegatifan adalah hambatan batin. Jadi kalau kita ingin tidak ada hambatan batin, sehingga batin kita mengalami puncaknya kesadaran, satu kuncinya, lepaskan semua kenegatifan. Kenegatifan yang saya maksud adalah pikiran-pikiran yang negatif. Lalu selanjutnya, stop mencari kedamaian. Stop. Semakin kalian mencari kedamaian, semakin tidak damai. Ada yang tanya sama saya, gimana kalau saya mengalami ketidakdamaian? Sederhana. Begitu Anda mengalami ketidakdamaian, terima seutuhnya ketidakdamaian. Saat itu ketidakdamaian berubah wujud menjadi kedamaian. Ini yang namanya kecerdasan. Ini pelajaran kesadaran. Ini bukan logika, ini intuisi. Logika itu pikiran sedang menjelaskan realita. Tapi kalau intuisi itu ruh mengalami pengalaman realitas. Ini pengalaman ruh, pengalaman jiwa. Paham? Stop mencari kedamaian. Gimana caranya? Berserah diri, berserah diri. Itu kuncinya. Berserah diri artinya adalah
menerima saat ini tanpa syarat. Bebaskan pikiran dari benar salah, bebaskan pikiran dari penghakiman, terima tanpa syarat. Jangan pernah berkata kepada semesta, mengapa ini terjadi? Tapi katakan pada semesta, pesan apa di balik ini yang hendak engkau sampaikan padaku? Pesannya akan kita terima. Nih saya kasih tahu. Suami baik akan ditinggalkan. Suami tidak baik akan ditinggalkan. Mana yang tidak ditinggalkan? Meninggalkan yang tidak baik malah lebih gampang. Betul apa tidak? Jadi jangan terjebak baik tidak baik. Terima semua realitas apa adanya. Terima pesan. Wah, kalau kita bisa menerima pesan itu luar biasa. Nanti akan saya buka rahasianya sebentar lagi. Saya akan jelaskan ayat-ayatnya. Kalau nggak pakai ayat kan kalian nggak percaya. Jadi stop mencari kedamaian. Gimana caranya? Berserah diri. Terima saat ini apa adanya tanpa syarat. Langsung damai. Bahkan ketidakdamaian ketika diterima langsung berubah wujud menjadi kedamaian. Sesederhana itu. Gak usah pakai duit, gak usah piknik kemana-kemana, gak usah. Kan banyak yang ingin cari kedamaian ke Bali, ke situ. Yang ada kalian nambah ketidakdamaian. Buktinya apa? Coba mau ke Bali, mau naik pesawat besok malam nggak tidur, udah nggak damai. Betul nggak? Waduh, besok mau pergi, koper belum disiapkan, tuh nggak damai kan? Udah koper siap, mulai, anak-anak, cepet dong, cepet. Buru-buru pengen ke mobil, damai? Enggak, udah mulai marah-marah. Aduh, mandi lelet sekali sih. Duh, mau piknik macam apa kayak gitu? Di rumah juga sudah mau cari apa sebetulnya? Itu kebodohan. Udah masuk mobil, keluar dari garasi, cepet-cepet. Di jalan, dit, aduh, kurang ajar nih mobil. Wah, ngalin, marah-marah di jalan. Sampai airport, ada kesalahan sedikit aja bagasi, marah lagi. Begitu sudah check in, pesawat Anda delay 10 jam. Wah, kiamat itu. Wah, langsung gedor-gedor meja. Naik pesawat, pengen segera turun. Nyampe di tempat, pengen segera dijemput. Setelah dijemput pengen segera masuk hotel. Udah masuk hotel pengen segera ke pantai. Dari pantai pengen segera ke sungai. Dari sungai pengen segera ke restoran. Persis kayak ibu yang tadi punya 2 anak. Persis itu. Kayak ibu yang punya 2 anak tadi itu. Iya, hujan sedih, panas sedih. Gak pernah bahagia ibu ini. Stroke. Ngerti gak maksud saya? Ini hiburan dulu, hiburan yang sederhana dulu. Ini rahasianya saya bagi. Oke, baik kita lanjutkan. Ya, belajar dari danau yang dalam. Diri kita adalah keseluruhan danau. Perhatikan saya. Danau yang dalam itu menggambarkan ketenangan. Diri kita ini menggambarkan keseluruhan danau. Danau yang dalam itu tidak selalu menjamin kalau di atas dia tidak ada badai. Betul? Tetapi sekalipun ada badai, danau yang dalam tetap saja di kedalamannya tenang. Betul apa tidak? Dan diri kita itu seperti itu. Tenangnya ada, badai juga akan tetap ada. Tapi kita mau memilih siapa? Memilih ikut badai atau di kedalaman? Itu sebabnya diri kita yang sebenarnya bukan pikiran, bukan tubuh. Diri kita adalah pemerhati pikiran dan tubuh. Ingat, kita ini bukan si pemikir, tapi kita adalah pengamat bagi si pemikir. Kalau kita alihkan ke situ, sebetulnya kita tuh persis bunga teratai. Tidak terganggu. Walaupun kotor tempat tubuhnya, malah makin bersih dan indah tumbuhnya. Seperti langit biru. Biarkan awan hitam putih datang dan pergi. Langit biru tetap aja menjadi penyaksi bagi datangnya awan dan putih. Selama kita hidup di sini, awan putih akan datang, awan hitam akan datang karena perubahan adalah hukum alam.
Jadilah langit biru, saksikan saja semuanya datang dan pergi, enak. Punya duit banyak, saksikan. Gak punya duit juga saksikan, gak akan kelaparan kok. Semua sedang diajarkan oleh semesta sebetulnya. Lagi-lagi, pikiran yang tidak terima bukan? Makanya harus kenal pikiranmu sendiri. Maaf ya, kita ini sampai sekarang bertahun-tahun bersahabat dengan pikiran, tapi gak kenal pikiran. Boro-boro kenal diri sejati, pikiran saja yang di luar gak kita kenali. Coba lihat tuh. Ketika terjebak benar salah, terjebak baik buruk, kita akan berpihak, bukan? Dan berpihak itu gak enak. Saya dulu kalau nonton bola berpihak. Dulu belum ngerti ilmunya. Apalagi yang sedang main klub kesayangan saya. Jadi tidak objektif. Kalau klub saya curang pun dibenarkan oleh saya. Yang penting menang. Tapi klub orang lain curang pada klub saya. Dongol di situ. Marah. Bahkan TV pun tonjok-tonjok. Betul nggak? Kan yang luka tangan sendiri. Makanya lihat. Habis pertandingan sepak bola, stadion hancur, tempat duduk hancur, karena klub kesayangannya kalah. Karena mengidentifikasi diri semua penontonnya, seakan-akan dirinya itu adalah kemenangan. Sehingga pikiran tidak terima dengan kekalahan. Tidak objektif, walaupun lawan itu lebih bagus mainnya, tetap aja kita akan sedih. Tidak ada penghargaan buat orang lain. Kita belum dewasa. Maaf ya, coba lihat penonton di negara yang sudah beradab. Siapapun yang bagus mainnya, aplaus, tepuk tangan. Jadi tepuk tangan itu sepanjang pertandingan, siapapun yang menggolkan bagus, tepuk tangan. Orang sudah selesai dengan dirinya sendiri begitu. Coba, begitu lawan memasukkan gol ke pihak klub yang kita sayangi, jempling. Tahu-tahu kursi aja amburadul, betul nggak? Ini masalah kita. Karena kita tidak belajar. Coba perhatikan. Yang paling sibuk di sepak bola 2 klub penonton. Karena mereka semua terjebak pada benar salah, baik buruk, pengen menang. Yang paling anteng di situ cuman 4 orang. 1 wasit, 2 hakim garis, kiri kanan, 3 inspektur pertandingan. Adem. Betul nggak? Mereka itu paling adem di situ. Ya, kalah siapapun senyum aja. Makanya Allah mengatakan di Quran, hendaklah kalian semua menjadi wasit. Waja'alnakum ummatan wasato. Jadi wasit. Jadi wasit itu artinya tidak berpihak. Begitu wasit berpihak, pasti hancur stadion. Ngerti nggak penjelasan saya? Suka nonton bola? Coba mulai nanti nonton bola objektif. Coba, enak. Ya. Ada orang sampai darah tinggi naik gara-gara klubnya kalah. Masuk ke rumah sakit, kan yang rugi sendiri. Betul? Lihat saya semua. Yang hari ini ada di klub A, pemainnya besok ada di klub B. Lusa ada di klub C, pemainnya aja pindah-pindah. Nah, orang tuh pindah. Cing atuh tong bodoh wae. Betul nggak? Iya. Kita terus mengidentifikasi diri kita adalah klub kita. Padahal pemainnya yang kemarin disorakin oleh kita, hari ini membela klub kita. Kita jadi senang, pikiran tuh begitu. Nah, hidup kita seperti itu. Kalian itu tidak jadi wasit, jadi repot sendiri. Tumbuhkan belas kasih. Apa sih belas kasih? Kesadaran ikatan yang mendalam dengan semua ciptaan. Ini yang saya maksud. Perhatikan saya. Kesadaran ikatan yang mendalam dengan semua ciptaan hanya mungkin terjadi kalau kita sudah sadar bahwa Allah yang sama bertempat tinggal di tubuh yang berbeda.
Makanya Allah ngajarkan kepada dia, kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, sesungguhnya aku berlindung pada Tuhannya manusia. Jadi semua kita itu bertuhan pada Tuhan yang sama, Tuhannya manusia, apapun keyakinannya. Ketika kita bisa memandang bahwa Tuhan yang sama ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan semua manusia itu diliputi oleh Dia yang sama, maka belas kasih kita akan tumbuh. Apa yang terjadi? Seakan-akan ada Tuhannya si A, keyakinannya ini, Tuhannya ini, keyakinan ini, Tuhannya ini. Subhanallah. Karena namanya berbeda, kan yang ngasih nama juga kita juga. Kenapa yang ribut kita? Kan Tuhan juga awalnya nggak punya nama. Kenapa jadi ribut? Itu karena kita belajarnya dangkal. Biasa, yang dangkal itu suka begitu. Merasa paling benar, merasa paling hebat, semua orang yang salah. Yang benar cuma dirinya sendiri. Nah, ini yang berbahaya nih. Ini bahaya buat keberagaman, sangat berbahaya. Itu sebabnya kita harus menyumbang kesadaran kolektif agar bangsa kita ini menjadi bangsa yang damai. Setuju? Oke. Yuk kita pelihara Indonesia ini. Karena Indonesia bukan warisan buat kita, tapi Indonesia adalah titipan buat anak cucu kita. Saat kita meninggal nanti, titipkan tanah air Nusantara yang damai kepada anak cucu kita. Ajarkan mereka untuk bisa menerima perbedaan. Ajarkan mereka untuk bisa menghargai perbedaan. Jangan ajarkan kebencian kepada mereka yang berbeda. Berbahaya. Apalagi menghalalkan darah orang lain karena berbeda keyakinan. Sangat berbahaya. Dan itu sudah terjadi. Muncullah yang namanya terorisme, radikalisme. Kenapa? Karena tidak memahami esensi kehidupan. Agama bukan tujuan, tapi agama adalah jalan untuk mencapai tujuan. Tujuan semua agama adalah sama, yaitu akhlak, kesadaran. Baik. Kenapa saya mengajak kita untuk melonggarkan cengkraman masa lalu? Ini yang paling penting. Perhatikan saya. Kalau hari ini kita dicengkram oleh masa lalu, maka kita akan kehilangan berkah saat ini. Semua berkah yang sedang hadir saat ini bersama kita hilang oleh cengkraman masa lalu. Yang kedua, begitu kita bisa melonggarkan cengkraman masa lalu dan berserah diri kita sepenuhnya menerima saat ini tanpa syarat, apa yang terjadi? Masa lalu tidak berkuasa lagi mencengkram kita. Kalau kita sudah hadir di sini saat ini dengan segala berkahnya, terima saat ini tanpa syarat. Yuk, saat ini juga masa lalu kehilangan kuasanya, tidak mencengkram kita lagi. Dan ketika masa lalu kehilangan kuasanya, apa yang terjadi? Dunia keberadaan yang dikaburkan oleh pikiran selama ini terbuka dan menunjukkan diri apa adanya. Apa dunia keberadaan? Dunia kehadiran. Ternyata kita bisa melihat cinta kasih di mana-mana. Kita bisa melihat kehadiran Allah di mana-mana. Pada setiap peristiwa, pada setiap makhluk, kita bisa menyaksikan itu. Dan saat kita bisa menyaksikan Allah di mana-mana, sang kehadiran hadir di mana-mana, keheningan mendalam akan muncul di sini. Itu secara tiba-tiba batin kita menjadi hening. Dan ketika batin kita sudah hening, perasaan damai dalam diri kita akan mulai terbit. Dan ketika perasaan damai terbit, sukacita yang besar dalam diri kita akan mengungkapkan dirinya. Dan ketika sukacita yang besar mengungkapkan dirinya, maka kasih dari dalam diri kita akan menyelinap keluar. Dan ketika kasih sudah menyelinap keluar, maka dalam inti kita yang terdalam, kita akan merasakan wajah yang tak berwajah, nama yang tak bernama. Dia yang kudus, yang tanpa batas akan hadir. Kita merasa damai bersama dengan Dia. Itu luar biasa. Paham? Nah, masuk ayat dulu. Kalau nggak pakai ayat nanti nggak percaya. Semua sari-sari yang saya sampaikan tadi itu adalah realitas kehidupan yang saya potret, sekaligus juga pengalaman kehidupan saya yang saya bagikan supaya kita
bisa mencapai kedamaian. Yuk kita mulai baca. Surat Al-Balad ayat 1-7 dulu. Kita pahami. Betul-betul kita pahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Jadi balad itu kota. Ini gak ada kaitannya dengan kota di dunia manapun. Gak ada petunjuknya di ayat ini. Karena kota yang dimaksud adalah kota yang indah dan bercahaya di dalam diri setiap kita. Yuk, yang sudah menemukan kotanya, sering berkunjung ke sana. Yang belum menemukan kotanya, segera tinggalkan kampungmu. Makanya di Quran surat An-Nisa, catat, An-Nisa ayat 66, Allah berfirman, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Itu perintah Quran. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Jadi untuk keluar dari kampung, dari kegelapan, kebodohan, keegoan, diri palsu, bunuhlah dirimu. Apa yang harus dibunuh? Bunuh identifikasi dirimu terhadap pikiran. Bunuh diri palsumu. Bunuh egomu. Cari guru yang bisa membantu kita untuk itu. Dan saat kita bisa keluar dari kampung kita, gak ada jalan lain kecuali kita pergi ke kota. Makanya leluhur kita kalau keluar dari kampung pergi ke kota, kan disebutnya juga nyaba. Coba. Bari ka mana ya? Nyaba. Ka mana? Ka Dayeuh. Dayeuh itu kota. Kota tua namanya Dayeuh Kolot. Cari oleh kita. Dalam diri kita tuh ada kota tua, luar biasa. Itu kota yang tidak pernah berawal dan tidak akan pernah berakhir. Itu kota abadi dan selamanya akan ada. Bahkan saat saya sudah hancur lebur tubuh saya masih akan tetap di kota itu. Karena kota itu adalah kota abadi, selamanya ada. Tidak kena perubahan kota itu. Makanya di Quran surat At-Tin jelas. Watin, wazaitun, waturi sinin, kan gitu. Demi tin itu apa? Tin itu adalah lokus pada diri kita. Singgasana Allah pada diri kita. Sering disebut sebagai kolbu. Makanya buah tin warnanya merah, putih. Betul? Banyak cahaya. Pernah lihat buah tin? Persis buah delima. Warna-warni. Jadi leluhur kita itu menyebut buah itu tin. Itu karena pengalaman spiritualnya. Ada pengalaman spiritual yang mendasari dia. Oh, buah ini persis seperti yang saya saksikan dalam diri saya. Maka diberi nama tin. Di mana sih watin itu? Watin wazaitun. Ternyata tin itu adanya dalam zaitun. Zaitun la syarqiyah wala gorbiyah. Zaitun itu bukan dari timur, bukan dari barat. Berarti dari dirimu sendiri. Apa sih zaitun? Nih zaitun ini. Nih zaitun ini. Kendaraan terhebat yang disediakan semesta buat mengantarkan jiwa kepada Allah. Ini zaitun. Watur di sini. Di situ kalau akan menemukan gunung. Gunung itu melambangkan puncak kesadaran. Sering disebut Sidratil Muntaha. Makanya Nabi Musa ketika minta melihat Tuhan, Tuhan pun bertajalli di gunung. Bukan di gunung itu, bukan gunung Galunggung, gak nyambung. Tetapi bertajalli di puncak kesadarannya. Sama seperti yang dalam Nabi Muhammad. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrati ma yaghsha. Nabi Muhammad juga menyaksikan pemandangan indah di gunungnya, di puncak kesadarannya. Ini nggak bisa diceritakan, harus kalian alami sendiri. Kalau tidak mengalami nggak nyambung. Awas, apa yang saya sampaikan disampaikan lagi, kalau belum mengalami kena lagi kaburomaktan tadi, gak ridho Allah. Ayo lakukan perubahan dari sini. Paham? Lanjut dulu. Watin wazaitun watu risinin. Di situ kau harus menemukan gunung. Wahadal baladil amin. Ternyata
Di situ kau akan menemukan kota yang aman. Gak ada di dunia kota aman. Di mana? Gak ada. Di bumi ini gak ada kota yang aman. Pencurian tetap ada. Kejahatan tetap ada. Di mana coba? Tunjukkan sama saya. Kota suci itu adanya di sini. Kalau kalian udah bisa memasuki kota itu, setiap ruang dan waktu, setiap saat, kalian menemukan kemuliaan di dalam. Dan siapa yang menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar itu mulia. Siapa yang menemukan kesucian di dalam, semua yang di luar itu suci. Tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk. Dia bisa menerima semua hal apa adanya. Keren gak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan insan dalam wujud yang sempurna. Jadi tubuh kita ini sangat sempurna. Untuk apa? Untuk menemukan kota dalam diri kita. Untuk menemukan kota yang aman. Itu kesempurnaannya manusia. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi siapa yang mengaku dirinya manusia, tapi tidak menemukan kota dalam dirinya, jadi aspal. Tahu aspal? Paling rendah derajatnya. Setelah diambil Pertamax turbonya, diambil Pertamaxnya, diambil Pertalite-nya, sisanya aspal. Nasibnya diinjek. Jadi kalau sekarang kita menderita, maaf, ini susah. Jangan-jangan kita tidak mengangkat derajat kita sendiri. Kita telah memantaskan diri kita menjadi aspal. Ada kekecualian. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Satu yang iman. Bukan yang aku beriman loh, yang iman. Ciri orang beriman itu sederhana di Quran. Ciri orang beriman itu ingat kepada Tuhannya, karena dia sudah tahu dan kenal pada Tuhan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Dan dia menjalankan amal soleh. Falahum ajrun. Bagi dia ada ajrun. Ajrun itu adalah zat. Zarah. Maka bagi dia ada Allah. Bukan namanya. Bukan af'alnya. Bukan sifatnya. Tapi Allahnya. Goiru mamnun. Abadi. Makanya Allah bersumpah di ayat ini, la uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Kenapa Allah bersumpah dengan kota? Apa pentingnya kota ini? Saking pentingnya. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan kamu bertempat di kota ini. Siapa kamu? Siapa kamu? Yang sudah menemukan kotanya. Dia akan bertempat di kota itu. Maaf ya, yang belum menemukan selamat tinggal di kampung poek. Makanya dalam gelap itulah kita menjadi salah persepsi. Dalam gelap menjadi salah interpretasi. Kayak ular. Begitu ular lihat gergaji, pikiran ular, wah dia akan membunuh saya. Maka dibelit gergaji itu oleh ular. Sampai akhirnya ular mati karena perilakunya sendiri. Nah, kita ini sering hancur, lebur karena perilaku kita sendiri. Disangkanya musuh kita adalah orang lain. Dan orang lain dianggap bahaya. Padahal tidak ada yang berbahaya di luar dirimu kecuali dirimu sendiri. Saya kasih tahu. Nih kalau sudah nunjukin itu saya pengen nyubit sama kalian. Kita selama ini menganggap bahaya dari luar. Di luar gak ada yang berbahaya. Kalau tidak diizinkan oleh kita, tidak ada yang berbahaya di luar. Sakit hati bukan buatan orang. Sakit hati buatan kamu sendiri. Karena kamu ingin orang lain seperti yang kamu mau. Begitu orang lain tidak melakukan yang kamu mau, padahal orang lain tidak bisa dikendalikan oleh kamu sakit hati. Siapa yang melilit gergaji itu? Kamu sendiri. Ular melilit gergaji. Jadi kita selalu menganggap yang berbahaya di luar diri kita. Maaf, yang menyebabkan kalian gagal sholat tahajud kan
bukan orang lain. Yang berbisik pada kamu, kamu sendiri. Bisiknya lembut, tiris. Betul nggak? Lembut, tiris. Tambah, sudah tiris, tunuh. Lembut. Kalau yang saya ucapkan barusan itu kurang lembut. Karena kalau saya lembut membicarakannya, kalian nggak denger. Kasihan yang sedang ikut streaming, nggak denger. Lebih halus dari itu. Bahkan nggak ada suaranya. Diturut? Begitu. Tiris. Siapa coba yang jahat pada kita? Ya dirimu sendiri. Dan kita selalu mengarahkan seakan-akan orang lain jahat pada kita. Sampai rumah pun dibenteng karena takut. Orang yang rumah dibenteng itu orang yang kurang cinta kasih. Kalau dia punya cinta kasih akan menjaga dia. Kalau di situ setiap orang yang lapar dibagi, orang yang lapar itu akan menjaga dengan cinta kasih kita. Gak usah takut. Orang yang takut itu karena dia tidak punya kebaikan pada lingkungannya. Sehingga takut dirampok, ya karena pelit. Ayo lihat ayat ini. La uqsimu bihadzal balad, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Wa anta hillun bihadzal balad, dan kamu bertempat tinggal di kota ini. Siapa yang bertempat tinggal di kota itu? Yang sudah tahu cara mencapai kota itu. Tempat tinggalnya di situ. Wajahnya percaya. Sumringah. Banyak duit juga bahagia aja kelihatannya. Nah lihat ayat berikutnya. Wa walidin wa mawalad. Dan demi bapak dan anaknya. Ini kalau dipahami secara syar'i pusing ayat ini. Baru aja cerita kota. Cerita tempat tinggal kita di kota itu. Tiba-tiba dan demi bapak dan anaknya, kan pusing. Seperti ada loncatan. Tapi kalau dalam bahasa rasa, bahasa spiritual, gak ada loncatan. Siapa bapak, siapa anak? Maaf. Bukankah diri kita ini adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita? Allah berfirman, "Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi." Dan ketika aku sudah sempurna menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Dan ruh itu adalah bagian dari dirinya Allah yang dipinjamkan menjadi pinjaman kehidupan kepada kita. Jadi yang meniupkan itu adalah Bapak dan yang ditiupkan adalah anak. Kalau sudah ketemu kota itu, anak dan bapak tak terpisah lagi. Karena anak sudah ketemu bapaknya. Paham? Sekarang mah kalian belum. Kan masih nyari. Di mana bapak saya? Kan begitu. Betul apa tidak? Istilah bapak dan anak itu bukan berarti bapak melahirkan seperti di bidan. Ini bahasa sastra ini. Ini bahasa Rob, bahasa Tuhan. Nyambung sekarang. Coba, ada hubungan nggak dengan kota tadi? Jadi kalau kita sudah sampai di kota itu, ibarat tetes air sudah sampai di samudranya. Nah tetes air itu kan masih di perjalanan, Isra masih di sungai. Begitu sampai di samudra, bukan tetes air. Tapi dia menjadi lautan yang gagah. Begitu tetes sampai di samudranya, dia menjadi samudra. Jadi begitu percikan cahaya ilahi sampai di kota itu, dia bukan lagi percikan cahaya, dia sudah menjadi kota itu sendiri. Ketemu nggak anak dan bapaknya? Manunggal gak anak dan kotanya? Itu tauhid itu. Kalau sudah masuk ke situ baru berlaku yang namanya hukum sibghatallah. Baru dia akan dicelup dengan celupan Allah. Makanya orang yang sudah sampai di situ welasan, asihan. Duitnya banyak tapi untuk orang banyak. Rezekinya banyak untuk orang banyak. Bukan memikirkan dirinya sendiri. Ngerti? Wa walidin wa mawlad. Perhatikan kata-kata saya, perhatikan. Ini intuisi yang sedang berjalan. Makanya maaf. Saya bukan mau memamerkan diri saya. Setiap kali saya mau kajian, saya minta restu dulu. Saya hubungkan diri saya dengan intuisi saya.
Karena saya punya 5 tubuh. Pertama tubuh spiritual, 2 tubuh intuisi, 3 tubuh mental, 4 tubuh energi, yang kelima adalah tubuh fisik. Dan kalau saya sedang begini, 5 tubuh ini gumulung manunggal menjadi satu. Mohon izin saya bukan. Jadi, kalau kita udah menghubungkan dengan kecerdasan yang tanpa batas, subhanallah. Al-Quran ini, satu ayat pun kalau dibedah itu nggak selesai-selesai, 5-10 jam nggak akan selesai. Tapi karena kita terbatas waktu, ya, maka saya bahas kulit luarnya aja dulu, ya. Semoga ini aja bermanfaat. Paham? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Manusia itu begitu. Siapa manusia yang susah payah? Ini saya kasih tahu. Manusia yang belum pernah menemukan kotaknya, sampai kapanpun susah payah. Jadi ayat ini cerita siapa? Siapapun yang belum menemukan kota dalam dirinya, belum menemukan pusat semesta dalam dirinya. Nih kata Allah, laqad khalaqnal insan fi kabad. Manusia itu susah payah. Cari uang susah payah. Belajar ilmu susah payah. Makanya leluhur kita mengatakan, kita itu puncak spiritualnya harus menjadi seperti bayi. Dan bayi itu apa? Bayi itu banyak berkah. Coba bayi itu, nangis aja serumah orang datang. Sekarang kalian nangis, siapa yang datang? Nyebelin, gak lucu. Jadi menjadi bayi itu lucu, ya. Nangis, kasih susu, nangis, ganti baju, betul gak? Coba bayi. Arti menjadi bayi itu artinya bukan suci kembali, tetapi berkah semesta datang tanpa upaya. Saya harus buktikan ya sama kalian. Kalau sudah di titik itu, percikan cahaya sudah menyatu dengan asalnya. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita mau. Tetapi orang yang sudah sampai di situ justru bebas dari keinginan. Sudah nggak pengen apa-apa, hasbi Allah. Makanya ilmu ini tidak diberikan pada orang yang masih serakah. Karena ilmu agung ini tidak akan diberikan pada orang yang serakah. Apalagi yang masih ngatur-ngatur Allah supaya ngikutin keinginan dia. Gak bisa. Ini ilmu buat mereka yang sudah selesai dari segala keinginan. Tapi justru ketika kita selesai dari segala keinginan, berserah diri kepada Allah, percaya kalau Allah akan ngasih yang terbaik. Di situ seperti bayi, semua berkah datang. Makanya tidak ada tulisan di luar masjid ini, ditanggung tidak luntur. Apalagi luntur tidak ditanggung. Maaf ya, yang perlu iklan itu hanya ilmu-ilmu yang tidak percaya pada ilmu itu. Ilmu sejati gak perlu iklan. Ada yang dapat undangan dari saya? Mau gue pikirin, mau datang boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ya, karena memecahkan telur dari luar jadi telur dadar, memecahkan telur dari dalam jadi kehidupan. Jadi kalau mau berubah, berubah dari dalam. Gerakan dari dalam itu jauh lebih keren daripada digerakkan dari luar. Nih, kenapa saya susah payah? Sederhana jawabannya. Tara nyaba ke kota. Kurang gaul. Itu aja. Paham ya? Tidak pernah bepergian ke kota. Makanya berpergian ke kota namanya nyaba. Nyaba itu ada ayatnya loh. Ada suratnya namanya surat Saba. Surat Saba itu perjalanan ke kota. Ayah sabu Allah ya yaqdiru alaihi ahada. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada yang menguasai dirinya? Perhatikan kata-kata saya. Ketika kita turun tangan, Allah angkat tangan. Tapi ketika kita angkat tangan, Allah turun tangan. Jadi kalau Allah ingin turun tangan, ya angkat tangan.
Harus sadar dalam diri kita ada yang lebih berkuasa. Siapa Dia yang menciptakan kita? Kita hidup di semesta ini bukan untuk tujuan kita. Kita ada di sini untuk tujuan Allah. Ngiringan mereka Allah. Allah tuh diatur-atur terus, kan Allah bingung. Yang Tuhan siapa? Elu apa gue? Kata Allah. Ya Allah. Makanya di rumah kalian itu buku agama yang ada cuman kumpulan doa-doa mustajab aja. Gak ada yang lain. Biar Allah bisa diatur. Dan kalau sudah bisa diatur, wah bangga. Cerita di mana, Allah sama saya. Nurut. Asa soleh ya kalau ngomong gitu. Betul gak? Subhanallah. Dan kalau yang diajak bicara sama-sama begitu frekuensinya, kumaha atuh carana? Ayah sabu alla yaqdiru alaihi hada yaqulu ahlaktu malan lubada. Apakah manusia menyangka bahwa sekali tidak ada yang berkuasa atas dirinya? Yuk, kalau kita sadar, saya ciptaan Allah, saya ada di dunia untuk menyenangkan Allah, untuk tujuan Allah. Saya ada di dunia harus menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada semua makhluk. Kalau kita begitu, kita kerja nggak cari uang lagi. Tapi saya bekerja karena saya diperankan oleh Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang yang perlu pelayanan. Uang datang? Uang datang? Datang melampaui yang dipikirkan. Jadi baik lagi. Tapi setiap kita melakukan kebaikan dikaitkan dengan berapa yang kita dapat, percaya sama saya, kita hanya akan mendapat yang kita pikirkan. Like attracts like. Ini saya menggunakan bahasa akademik ya, tapi bahasa akademik tingkat TK sebetulnya ini. Ayasabu alam yarahu ahadun. Apakah dia menyangka bahwa tiada yang melihatnya? Oke, lanjut. Lalu apa kaitannya nih surat Al-Balad dengan kajian kita hari ini? Lihat selanjutnya. Ini ayat 8 sampai 13. Alam naj'allahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah penglihatan? Bukan 2 mata. Kalau 2 mata ya sudah, kita punya kiri kanan. Mata kita ini 1. Ini untuk melihat yang lahir. Makanya kalau mata ini yang terbuka, cuman melihat yang lahir. Ada 1 mata lagi dalam diri kita yang harus dibuka. Itu yang disebut dengan mata jiwa, mata batin, mata qalb. Makanya Allah infokan kepada kita, aku telah berikan kepadamu 2 penglihatan. Penglihatan lahir, penglihatan batin. Clear? Nih saya kasih tahu, siapapun yang hari ini hanya melihat dengan penglihatan lahir akan tertipu oleh bungkus. Makanya kita meributkan Dajjal. Dajjal si mata 1, Dajjal si mata 1. Ari maneh? Si mata 1 itu artinya dia melihat semesta ini cuma dengan mata lahir. Siapapun yang melihat dunia dengan mata lahir, nah eta Dajjal. Kartos? Makanya kalau kita melihat dengan mata lahir, kita jadi bohong. Karena kita tertipu oleh bungkusan. Makanya Dajjal itu disebut pembohong. Kita pusing selama ini belajar Dajjal. Akan lahir di mana, pusing. Padahal eta di bawah. Saimah deh. Paham ya? Nah begitu kita sembuh dari kebutaan mata batin, kita tidak tertipu lagi oleh bungkusan luar. Kita bebas dari penyakit kulit. Maka hari itu tidak ada lagi Dajjal. Karena Dajjal sudah mengalami hari kebangkitan kesadaran. Itu yang namanya kiamat. Maka disitulah perlu Imam Mahdi. Orang yang menunjukkan jalan. Jalan supaya mata yang tertutupnya jadi terbuka. Gitu. Masuk akal? Masuk akal? Cerita Imam Mahdi lain lagi, cerita Dajjal lain lagi, cerita kiamat lain lagi. Kiamat itu artinya bangkit. Siapa yang harus bangkit? Coba,
Kalau ada orang sedang berdiri, pernah nggak bilang, bangkit, bangkit, gitu? Oh, bangkit manu labuh. Tuh nggak? Kudu berak. Ayo bangkit, bangkit. Tuh. Jadi bangkit mah keur nu labuh. Jadi kata bangkit itu cocok buat yang sedang terpuruk. Saya kalau sholat, kok ingatan saya kemana-mana? Sok atuh bangkit. Kan sholatnya mengingat Allah. Saya kalau ngaji Quran itu, saya tenang sekali. Kenapa? Udah gak ngerti. Sok atuh bangkit. Bangkit. Kan kata Quran kalau disebutkan ayat-ayatnya bergetarlah. Iya makalah tenang. Sedangkan kata Quran sendiri, orang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayatnya itu bergetar, bertambah imannya. Iman dibacakan Quran, tenang. Alam naj'al lahu ainain, tenang. Padahal Allah bilang, aku telah memberikan 2 penglihatan loh kepadamu. Lamun ngerti maapan, leuh, ari urang ningalina hiji apa 2? Aduh, saya baru melihat hanya lahirnya saja, batinnya belum. Gening dajal teh. Gitu. Rawas. Dan ngerti, betul nggak? Alhamdulillah kalian mah anteng. Malah dibagus-bagus. Alam naj'al lahu ainain. Allah. Walisana wa syafatain. Allah wa hadainahu najdain. Allah. Malah di Quran Allah bilang, aku jadikan kamu kera yang hina. Allah. Ada itu ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 65 ya. Barang siapa yang melanggar hari Isbat, hari Sabtu. Sabtu itu setelah Jumat. Jadi Jumat itu bergabung, manunggal, ketemu kotanya itu Jumatan namanya. Nah, ketika dia sudah sampai di kota itu tapi dia melanggar janjinya, dia melanggar hari Sabtu, hari Isbat. Isbat itu dia melanggar janjinya sendiri. Makanya aku jadikan kera yang hina. Itu Qur'annya begitu. Karena melengking suaranya. Allah. Makanya benar ya, dunia itu laibun walahwun. Lahawa, jadi lawakan. Jadi lawak itu dari bahasa Arab, dari lahawa, lawak. Memang dunia ini penuh dengan kelucuan, ya toh? Aku jadikan kamu yang hina, kera yang hina. Allah. Luar biasa. Saya kalau baca Quran, ini jantung itu duk. Aduh, kalau baca Quran. Apalagi kalau baca surat Al-Waqiah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubshirun. Ketika nyawa sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat, aku lebih dekat kepada kamu. Tapi mengapa kamu saat itu tidak melihat? Wah, saya nggak bisa tidurnya 3 bulan. Wah, di sini bergejolak. Nanti kalau saya mati, saya melihat atau tidak melihat? Kalau saya harus melihat, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Kepada siapa harus berguru supaya saya bisa melihat? Dan kalau saya mati tidak melihat, apa jadinya dengan nasib saya di kematian itu? Wah, bergetar tuh saya. Itu cuma baca ayat itu aja. Coba kalau yang gak ngerti. Falaula idza balagatil hulqum Allah wa antum hina idzin tangdurun Allah wa nahnu aqrabu ilai minkum Allah walakin la tubshirun Allah. Beres nggak? Tenang.
Luar biasa ya. Yuk lihat saya sekarang. Alam naj'al lahu ainain. Ngerti sekarang? Kamu diberikan 2 penglihatan loh, kata Allah. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa yang buta di dunia, mata kolbunya, maka di akhirat dia akan lebih buta dan jalannya jadi sesat. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jelas sekali. Ayat itu mendukung ayat ini bahwa kita diberi 2 penglihatan. Walisanan wasyafatain. Yuk lihat saya. Saya punya 2 bibir. Bibir atas, bibir bawah. Dan saya punya 1 lidah. Bibir atas, bibir bawah bukan salah benar. Bibir atas dan bibir bawah bukan baik buruk. Tapi bibir atas dan bibir bawah ini menari dari tadi, yang menyebabkan saya bisa mengeluarkan suara yang dimengerti oleh kalian. Coba saya tidak punya bibir atas. Gak ada suaranya. Atau bibir atas saja tidak punya bibir bawah. Gak ada suaranya. Suara saya ini terdengar karena ada atas, ada bawah. Jadi atas dan bawah bukan baik dan buruk. Terima semua dualitas apa adanya. Ikuti tarian semesta. Lidah ini bisa menari dengan sempurna. Keluar kata-kata yang bisa dimengerti. Itu kaitannya dengan tadi kecerdasan. Kecerdasan itu adalah kemampuan untuk bisa menerima dan beradaptasi dengan perubahan. Oke? Wahadainahu najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Hati-hati. Allah menunjukkan 2 jalan, tapi Allah tidak nyuruh kita memilih salah satu jalan. Malah Allah menawarkan jalan yang berbeda. Allah mengatakan, "Fala aqtahamal aqabah." Tidakkah engkau menempuh jalan mendaki? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah apa jalan mendaki itu? Fakkur raqabah. Bebaskan kamu dari perbudakan. Ada 2 jalan, tetapi tidak disuruh mengambil salah satu jalan. Malah disuruh mencoba jalan mendaki. Lihat saya semua, mendaki ke mana? Ke gunung, ke atas. Cocok dengan ayat tadi. Betul? Demi tin, demi zaitun. Di sini ada kota yang aman. Di sini ada gunung. Jadi kita disuruh untuk menapaki level-level kesadaran. Sampai di puncaknya kesadaran, kita tidak lagi melihat benar, salah, baik, buruk. Semua yang terjadi adalah realitas. Semua realitas adalah kebenaran. Tangkap pesannya dari Allah. Maka kita tidak terjebak, menendang dan mencengkram lagi. Itu yang disebut dengan merdeka. Jadi sebetulnya kita semua selama ini hidup diperbudak oleh dualitas. Diperbudak benar salah. Ini kawan, ini lawan. Betul? Ini teman, ini musuh. Wah, hidup kayak gitu. Coba, orang yang baik kepada kita teman, orang yang tidak baik kepada kita guru, sama-sama teman. Coba, terima semua apa adanya. Keren. Orang yang pelit, sahabat. Yang baik, sahabat. Semua terima apa adanya. Orang yang baik, kasih oleh-oleh sedikit aja karena sudah baik. Yang pelit, kasih oleh-oleh banyak sedikit. Nah, biar sadar, biar merasakan. Kalau dia merasakan pemberian itu enak, semoga dia bisa memberi pada orang lain. Dia bisa merasakan enaknya memberi. Kan gitu. Jadi gak ada yang salah di semesta ini. Semua baik-baik saja karena pikirannya sudah istirahat. Keren gak kalau hidup sudah begitu? Siap gak memasuki perubahan? Siap gak beradaptasi dengan semua perubahan? Nah, itu namanya cerdas. Kalau masih menolak perubahan, masih ingin di zona nyaman, itu namanya masih belum cerdas alias idiot. Udah bisa ngukur sekarang? Makanya selesai kajian ini bisa langsung ngukur. Oh, saya ternyata belum begitu cerdas. Karena setiap ada yang berubah, saya melawannya. Setiap ada yang berubah, saya menolaknya. Karena pikiran saya tidak rela
untuk melepaskan semua identifikasi saya dengan pikiran saya. Itu yang membuat kita hidup menderita. Itu jadi sumber penyakit. Akibatnya ruhaninya kita keruh, fisik kita pun sakit. Berbagai macam penyakit datang tanpa diundang. Seakan-akan tanpa diundang, bukan? Padahal kita telah mengundangnya, cuman kita tidak merasa kalau kita menyebarkan tamu undangan, gitu aja. Sampai sini clear? Oke. Ya. Atau memberi makan pada yang kelaparan. Jadi setelah kita tadi naik, mendaki, membebaskan diri dari perbudakan, cukup? Belum. Kata Allah, berilah makan yang kelaparan. Berilah makan pada hari kelaparan. Siapa yang kelaparan? Siapa yang kelaparan hari ini? Siapa? Ayat selanjutnya, yatiman da makharobah. Yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi yang lapar sekarang itu adalah yatim. Siapa yatim? Yatim itu yang tidak dilahirkan. Siapa yang tidak dilahirkan? Yang tidak dilahirkan adalah jiwa kita. Tubuh dilahirkan, ada ayah ibunya. Tapi jiwa tidak dilahirkan. Kata Quran, jiwa itu ditiupkan. Siapa yatim? Yang tak beribu, yang tak berbapa. Jadi yatim itu sebetulnya adalah jiwa kita. Nih jiwa kita hari ini kelaparan. Kenapa? Bertahun-tahun tidak dipedulikan. Karena kalian cuma ngasih makan tubuh saja, tapi jiwa nggak dikasih makan. Jiwa itu adalah nur, makanan jiwa adalah nur. Karena jiwa jarang pergi ke kota. Yo, nanti kalau sudah punya ilmunya, ajak jiwa ke kota. Banyak makanan di sana. Makanan jiwa, indah sekali. Makanya Nabi Ibrahim ketika melakukan pencarian kan ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari, betul? Nabi Muhammad ketika melakukan pencarian ketemu An-Najm, bintang juga, betul? Luar biasa. Itulah yang disebut dengan kota yang aman. Atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Siapa orang miskin? Saking jiwa ini tidak pernah disantuni, akibatnya jiwa ini menjadi miskin, fakir, gak terurus. Maaf ya, maaf. Kalau saya melihat jiwa-jiwa ada di sini, kasihan, gak terurus. Kalian cuma makan ini aja, ya, mulut fisik ini yang dikasih makan, tapi mulut jiwa sampai sekarang boro-boro ngasih makan, mulutnya aja sampai sekarang gak tahu sebelah mana. Kadang-kadang suka GR ya. Kalau dengar pengajian, lagi apa ibu? Ini lagi santapan ruhani. Aduh, pengajian kayak gini, ini santapan pikiran. Santapan ruhani bukan begini. Kan yang sedang saya ajak bicara pikiran. Kalau santapan jiwa tuh jiwa makan. Kapan itu? Nah, itu harus tahu ilmunya. Cari dulu mulutnya sebelah mana, cari makanan bagi jiwa apa. Kasih makanan yang bernutrisi. Kalau jiwanya bernutrisi, tumbuh jiwanya secara dewasa. Maka orang yang jiwanya tumbuh cerdas. Nah, ciri orang yang tumbuh jiwanya, maka dia punya kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Biarkan dunia berubah, biarkan datang dan pergi. Dia jadi penonton aja. Keren. Keren gak kalian hari ini? Belum. Enak aja. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ayo lihat saya semua. Ketika kita sudah membebaskan diri dari perbudakan dualitas, karena kita sudah menemukan kota kita, sudah menemukan jati diri kita, anak sudah ketemu bapaknya. Apa yang terjadi? Di sini Allah mengatakan, dan dia termasuk orang-orang yang beriman. Makanya orang yang beriman pesannya cuma dua. Satu,
saling berpesan untuk bersabar, 2 saling berpesan untuk berkasih sayang. Tahu sabar? Udah saya jelaskan. Sabar tahu? Apa sabar? Menerima realitas tanpa syarat. Sabar. Karena realitas itu kebenaran. Itu diambil dari Quran surat Al-Ashr. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kebenaran adalah segala yang terjadi, itulah kebenaran, itu realitas. Karena di balik semua tidak mungkin tidak ada kehadiran Dia. Makanya siapapun yang bisa menerima realitas tanpa syarat, maka dialah orang yang sabar. Paham? Yuk kita saling bertausiah dalam sabar dan kasih sayang. Makanya kalau kita sudah bisa menerima semua realitas tanpa syarat, maka muncul dari sini tadi menyelinap yang namanya kasih. Walasan asihan. Makanya kan ajaran leluhur kita tuh sili asah, sili asih, sili asuh, sili wawangi. Luar biasa. Simbolnya 2. Maung, manusia unggul, sama kujang, kukuh karena janji. Itu yang diajarkan Eyang Prabu Siliwangi, Raja Pasundan yang sangat terkenal. Makanya ajaran leluhur kita disebut ajaran Ra. Ra itu cahaya. Makanya Ra itu jadi nama-nama penting di negara ini. Negara ada Ra-nya. Bendera ada Ra-nya. Tentara ada Ra-nya. Nusantara ada Ra-nya. Pergi ke Jepang ada kuil Ra. Pergi ke Mesir ada piramid Amon-Ra. Jadi Ra itu aslinya dari sini. Makanya daerah ini disebut Parahiang. Pa itu adalah tempat, Ra itu cahaya, Hiang itu adalah leluhur. Jadi ini adalah tempat para leluhur yang sudah mencapai cahaya. Makanya ajarannya adalah Sunadayana. Su itu artinya abadi atau besar, na itu artinya api, da itu besar. Jadi su itu artinya keabadian, na itu artinya adalah api, da itu besar. Jadi sebetulnya cahaya abadi yang besar. Cahaya abadi yang besar sering dikaitkan dengan matahari. Jadi sebetulnya Sunada yang kemudian jadi Sunda dianggap oleh orang yang nggak tahu itu nama etnis. Bukan. Sunda itu artinya matahari. Makanya ajarannya leluhur kita namanya Sunadayana. Yana itu jalan. Sunadayana artinya jalan menuju matahari. Bukan matahari itu. Karena Quran mengatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada 2 matahari yang harus kau tempuh. Matahari yang ini mah tileletik geus apal. Tapi ada 1 matahari lagi dalam diri kita yang namanya matahari rohani. Pergi ke kota. Itu yang sering disebut padang mahsyar. Di sana ada matahari, tetapi tidak panas dan tidak menyilaukan. Nah, harus masuk ke sana. Begitu masuk ke sana, nyanyi di sana. Bubui bulan. Bubui bulan sangrai bentang. Panon poe di sasat. Tapi sebelum nyanyi itu ada nyanyian sebelumnya. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Meberkeun jangjangna bangun taya karingrang. Nabi Muhammad juga katanya Isra Mi'raj pakai buruk. Ada jangjang dong. Betul? Leluhur kami di sini sama pakai manuk dadali. Kade lain heulang. Manuk dadali jadilah burung Garuda. Makanya lambang negara kita burung Garuda. Di badannya burung Garuda ada perisai Pancasila. Wih, keren ya. Kalau di bedel itu semua, wah, kebuka. Ternyata Pancasila itu ajaran spiritualnya leluhur kita yang luar biasa. Makanya Pancasila, sila pertama bicara ketuhanan, enggak bicara Tuhan.
Gak bicara Tuhan. Tapi ketuhanan. Semua orang juga bisa bicara Tuhan, tapi ketuhanan belum tentu. Kalau ketuhanan itu memanunggal, menyatu dengan Tuhan. Jadi beda Tuhan dan ketuhanan. 2, kemanusiaan. Gak cerita manusia kok Pancasila, kemanusiaan. Karena nilai tertinggi dari manusia adalah kemanusiaannya. Kan banyak manusia yang kehilangan kemanusiaannya, kan jadi binatang. Betul nggak? Orang lain karena kehel, bunuh. Beda keyakinan, bunuh. Hebatnya leluhur kita. Kata-katanya sudah cerdas, makanya bahasa itu melambangkan kecerdasan. Sila ketiga, persatuan. Karena persatuan itu dibutuhkan untuk bisa mengikat semua perbedaan. Sila keempat, kerakyatan. Dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Itu dua-duanya bahasa Quran. Yu'til hikmata mayyasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yazakaru ila ulil albab. Makanya untuk mencapai hikmah harus jadi ulul albab, lagi-lagi ahlul bait. Makanya sila yang terakhir adalah keadilan. Keren. Sayang sekali kita tidak mengerti isinya. Bahkan kalau upacara bendera pun, ya pilih teka absen. Kadang-kadang menghormat bendera aja karena nggak ngerti. Ngaplek. Indonesia tanah airku. Gagal. Karena kita tidak tahu merah putih itu apa. Merah putih itu darah. Merah putih itu adalah awal kehidupan. Purwa daksina, asal muasal kita. Merah putihnya bendera Indonesia sangat berbeda maknanya dengan merah putihnya bendera bangsa lain. Karena kultur kita yang membedakan. Hormat itu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Siapa ibumu itu? Bumi ini ibu kita. Semua kita dilahirkan oleh bumi ini. Bapak kita adalah matahari. Betul? Apakah ayah ibu kita bisa mengeluarkan sperma kalau tidak makan? Dari mana makanan itu? Dari bumi. Hasil kerja daya sambung semesta. Ibu dengan bapak. Bapaknya adalah matahari. Gak ada matahari, gak ada beras. Gak ada jagung. Gak ada ikan, gak ada daging. Betul? Suka nyanyi lagu Indonesia Raya? Gak sadar lagi. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Luar biasa. Itu lagu spiritual, itu doa. Doa bangsa kita itu. Banyak yang tidak mengerti. Bahkan menyepelekan lagu itu, menyepelekan bendera, menyepelekan lambang negara. Gak ngerti, gak ngerti. Bahkan lebih mengagung-agungkan budaya bangsa lain daripada budaya leluhurnya sendiri. Sehingga kita kehilangan jati diri kita sendiri. Bapak Ibu, kok saya hari ini
ingin mengajak kita semua untuk bangkit. Ya, sebentar lagi kita akan pesta demokrasi, berpesta saja dengan penuh sukacita. Beda pilihan, biasa. Hormati perbedaan, hargai perbedaan. Tidak usah berantem karena perbedaan. Ya, yuk kita rayakan pesta demokrasi ini dengan penuh sukacita. Jangan berantem. Aduh, yang rugi kita sendiri. Apalagi sampai bakar-bakaran. Saya pernah itu dulu. Dulu ini sejarah ya. Saya diundang kajian itu di suatu tempat. Begitu sebelum kajian, saya di briefing dulu oleh tim panitia. Ya. Awas, di sini markasnya capres ini. Kalau Anda nanti berbeda, tidak mendukung capres ini, nanti Anda nggak bisa pulang. Wah, dikiranya saya bermental seperti itu. Ya udah, saya jadi wasit aja. Saya ceramahnya tidak ada kaitan dengan politik. Karena saya datang ke dunia ini untuk menyatukan dan melatih untuk menghargai perbedaan. Oke. Indah gak? Indah gak ayat Quran tadi? Terasa indahnya sekarang? Siap untuk menjadi orang cerdas? Siap? Oke. Ulangi lagi, siapa orang cerdas itu? Yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Oke? Oke. Suami dulu ganteng? Sekarang? Tambah ganteng. Bagus. Istrinya dulu cantik, sekarang tambah cantik. Keren itu, siap menerima perubahan. Ya, udah, terimalah ya pasangan hidup kita, manusia terhebat di semesta yang dipasangkan untuk kita. Kita tidak akan menjadi kita yang hari ini kalau pasangan kita bukan dia. Keren bukan? Keren. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kuliah kita hari ini memberikan semangat baru. Ya, semangat baru, dan saya yakin ya para sahabat semua punya semangat untuk terus menjadikan hidup ini lebih bermutu dan berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.